victims with malice and obsession. Ini ketakutan saya. For a chain of cold-blooded murders that shocked the nation, he is one of Indonesia's most infamous. Hello guys, welcome back again to my channel. Nama aku Natasha Deborah, dan buat kalian yang belum subscribe aku, kalian boleh subscribe aku dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Nah, di video hari ini aku bakalan ngebahas tentang pembunuhan lagi. Dan ini adalah salah satu kasus pembunuhan yang menggemparkan Indonesia banget. Nah, sebenarnya kasus pembunuhan ini tuh udah terjadi 8 tahun yang lalu lah. 12 tahun yang lalu lebih tepatnya. Karena kasus ini terjadi di tahun 2008. Nah, kenapa sih kok bisa kasus ini tuh menggemparkan Indonesia banget? Karena kasus ini tuh pembunuhnya membunuh total 11 orang dan 10 orangnya tuh dimakamkan di pekarangan rumah orang tuanya. Kalian pasti tahu karena ngomongin tentang siapa ya, benar. Aku ngomongin tentang Rian Jombang. Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke videonya. Nah, pembunuhan berantai ini itu berakhir pada saat Rian itu membunuh korban terakhirnya pada bulan Juli tahun 2008. Dan kasus ini tuh benar-benar menyita perhatian rakyat Indonesia dan juga internasional nih. Bahkan sampai Rian itu dibuatin TV series gitu, judulnya The Smiling Killer sama stasiun TV di luar negeri. Oke, kita sekarang masuk ke masa kecilnya Rian dulu nih. Tidak ada yang menyangka sama sekali kalau misalnya laki-laki yang lahir pada tanggal 1 Februari tahun 1978 ini bakal melakukan sesuatu yang keji, bahkan sampai kayak memutilasi korbannya. Nggak ada satu orang pun yang bakal menyangka. Karena Rian ini dikenal sebagai anak yang ceria, anak yang baik, anak yang pemaaf. Dan bahkan Rian ini juga memiliki berbagai macam prestasi selama dia sekolah. Rian ini juga gaulnya sama anak-anak baik doang guys. Jadi Rian ini nggak punya temen yang kayak temen yang nakal. Rian itu nggak pernah bergaul sama anak-anak yang seperti itu. Nah, tadi kan aku udah mention nih, Rian kan punya banyak banget prestasi semasa dia sekolah. Dan prestasi itulah yang membuat Rian itu gampang banget masuk ke SMP favorit. Dan di saat Rian itu masuk SMP, nah permasalahan baru itu muncul pada saat itu. Jadi gaya bicaranya Rian itu mulai berubah menjadi lebih feminim. Terus Rian itu juga sampai suka yang namanya make up. Dan karena dari itu teman-teman di sekolahnya Rian ini tuh suka ngebully dia nih. Tapi walaupun dibully nih, Rian itu nggak pernah sekalipun kayak ngebully balik atau kayak marah balik. Jadi di sekolah tuh dia cuma diem aja walaupun dibully. Nah, tapi menurut pengakuan ibunya Rian nih, Rian itu setiap kali pulang dari sekolah ini selalu marah-marah. Dan ibunya itu bilang bahkan Rian itu pernah melempari gelas ke ibunya. Dan setelah lulus SMP nih, Rian itu masuk lagi ke SMA favorit. Nah, tapi karena mungkin Rian itu udah gak kuat ya sama bulian terhadap dia, jadi Rian itu sempat berpindah-pindah sekolah sampai berpindah-pindah ke Jombang. Dan akhirnya Rian itu lulus SMA tahun 1986 di Jombang. Nah, di sini aku bakalan ngebahas sebuah boneka yang misterius yang Rian punya. Jadi, perubahan sikap Rian itu bermula ketika Rian itu pulang dari jalan-jalan bersama teman-temannya dari Yogyakarta nih. Nah, waktu Rian itu pulang dari Yogyakarta, dia itu membawa sepasang boneka yang dia dapetin dari pantai Tritis. Itu tuh cewek sama cowok nih bonekanya. Yang cewek disimpan sama Rian, yang cowok itu disimpan sama temannya. Sepupunya Rian dan juga kakak tirinya Rian itu pernah melihat boneka misterius ini. Dan boneka misterius ini tuh yang dianggap membuat Rian itu berubah sikapnya menjadi lebih feminim. Karena kan boneka yang Rian simpan itu boneka yang cewek kan. Dan bahkan perubahan sikap Rian itu sampai membuat Rian itu kayak depresi gitu. Depresinya sangat mendalam dan sampai Rian itu harus dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Dan juga Rian itu mendapatkan perawatan dari seorang kiai yang meminta Rian untuk mengembalikan boneka tersebut ke pantai Tritis lagi. Dan setelah boneka itu dikembalikan ke pantai Tritis, Rian itu kan jengkel. Jadi Rian itu lebih suka marah dan memberontak terhadap ibunya.
Dan bahkan nih kata ibunya ya, Rian itu pernah mengejar ibunya dengan membawa pisau dan juga mau membunuh ibunya. Jadi kayak Rian itu marahnya nggak kekontrol sama sekali gitu loh guys. Nah sekarang aku bakal ngebahas tentang cinta lokasi. Ada yang bilang nih setelah lulus SMA sebenarnya Rian itu keterima di fakultas kedokteran. Ada yang bilang nih setelah lulus SMA Rian itu sebenarnya keterima di sebuah fakultas kedokteran. Jangan budek! Emang apa sih? Cuman karena masalah biaya keuangan ya guys, jadi Rian itu nggak bisa masuk ke fakultas kedokteran tersebut. Akhirnya Rian itu mengajarkan ngaji di sebuah masjid di dekat rumahnya. Nah, sosok Rian ini di masjid tersebut dianggap sangatlah baik dan juga sangatlah pintar. Sampai-sampai nih anak didiknya Rian semuanya yang di bawah dia itu selalu memenangkan juara di TPQ. Nah, tapi setelah beberapa tahun mengajar, Rian itu kembali kumat dan didapati tidak pernah datang ke masjid untuk mengajar. Dan setelah diselidiki nih, ternyata selama jangka waktu Rian gak pernah ke masjid ini, dia itu udah membunuh total jumlah 5 orang. Nah, kenapa sih kok bisa gitu? Apa yang membuat Rian itu kumat? Nah, dikabarkan sih katanya waktu mengajar di situ nih, Rian itu suka sama seseorang nih, cowok juga. Dan tapi setelah ia mengetahui kalau ternyata si cowok ini tuh mau menikah, Rian itu geram dan juga sangat-sangat marah. Dia bilang sama saya itu senang sama-sama. Tapi setelah ini saya benci sebenci-bencinya begitu. Kalau memang baik ya sungguh-sungguh baik. Kalau dia tersentuh dengan omongan yang gak enak, dia mau muncak langsung marah. Dan bagaimana caranya Rian itu melampiaskan kemarahannya? Ia dengan cara membunuh orang lain. Dan beberapa korbannya itu ada yang dibunuh tahun 2006. Namun kebanyakan korbannya Rian itu Rian bunuh pada tahun 2007. Nah, Rian itu membunuh korbannya dengan cara memukul kepalanya hingga tewas, kemudian menyeretnya ke belakang pekarangan rumah orang tuanya dan menguburkan mereka semua di sana. Nah, nggak cukup 5 korban nih, akhirnya Rian itu membunuh 5 korban lainnya, dan 2 diantaranya adalah perempuan, dan seseorang adalah anak kecil yang berusia 3 tahun. Gue nggak bayangin kenapa Rian tega banget kayak gitu loh. Sesuai aplikasi mang. Dan dengan tenangnya Rian itu bisa membunuh total 10 orang dan menguburkan 10 mayatnya itu di pekarangan belakang rumah orang tuanya. Why did you do that, bro? I've come to talk with you. Ukuran rumah mereka kan 8 kali 15 meter nih. Terus halaman belakangnya itu 13 kali 20 meter yang ada pohon bambu dan pohon pisangnya yang kayak gede banget. Dan serta pekarangan rumah orang tuanya itu berbatasan dengan lahan kosong di sebelah kanan kirinya yang membuat Rian itu bebas beraksi nih di pekarangan itu karena kan udah di belakang gelap, terus ada pohonnya, jadi kayak nggak kelihatan gitu apa yang dia lakuin. Dan akhirnya pada tahun 2008 bulan Maret, Rian itu memutuskan untuk pindah ke Jakarta karena Rian itu merasa Jakarta adalah kota yang tepat buat dia daripada harus di desa terus, karena dia itu kan udah memiliki kecenderungan untuk homoseksual gitu loh. Nah, di Jakarta ini dia itu tinggal bersama pacarnya dia, yaitu Noval Andreas, di sebuah kontrakan di daerah Setiabudi. Dan kemudian pada bulan Juli tahun 2008, Rian ini kembali kumat dengan membunuh seseorang bernama Heri Susanto. Rian ini membunuh Heri Susanto di sebuah unit apartemen Margonda Residence. Dan disinilah nih Rian itu mulai kebingungan nih, dia harus nguburin mayat Heri Susanto ini di mana, karena kan kalau di Jakarta nih kan nggak ada pekarangan yang kayak di desanya dia gitu loh, dan nggak mungkin dong dikuburin di tengah jalan juga pasti ketahuan, dikuburin di kontrakan dia juga pasti ketahuan dong. Jadi kayak dia tuh stres gitu loh, dan dari sinilah dia memutuskan untuk memotong-motong badan Heri Susanto menjadi 7 bagian, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah koper, terus dibuanglah nih sama si Rian, udah gitu. Dan pembunuhan terakhir inilah yang membuat kedok Rian Jombang ini mulai sedikit demi sedikit terbongkar. Gimana caranya bisa terungkap? Jadi Rian itu mengaku kalau misalnya dia membunuh Heri karena dia itu cemburu. Karena waktu lagi bersama Heri nih, Heri itu kan ngeliat wallpaper fotonya Rian kan. Dan itu ada fotonya Noval. Dan Heri tuh bilang, ganteng banget ya, gue mau dong kenalan sama si Noval yang ada di wallpaper lo.
Dan kemudian Rian itu langsung cemburu dan langsung menusuk Heri Santoso menggunakan pisau dapurnya sampai meninggal dan memutilasi Heri Santoso, kemudian dimasukkan ke dalam koper dan ditaruh ke dalam taksi dan dibuanglah di daerah Jalan Kebagusan. Setelah itu Rian itu langsung nelpon Noval dan meminta tolong Noval untuk langsung menjemput dia di daerah sekitar rumah sakit Pondok Indah. Kemudian Rian itu bilang ke Noval kalau misalnya cepetan deh lu kuras aja ATM-nya si Heri. Kemudian mereka langsung kabur. Teman-teman. Nah kemudian nih besoknya masyarakat tuh dihebohkan dengan penemuan kantong atau koper tersebut nih yang isinya itu mutilasi mayat tubuh manusia bro. Dan gak lama setelah itu, tepatnya 4 hari setelah itu, polisi itu menemukan Noval karena Noval itu terekam di sebuah CCTV ketika Noval itu sedang mengambil ATM. Nah kemudian nih wajahnya Noval itu dikenali sama tetangganya si Heri, namanya Victor. Tengok ni, tengok. Mana ada manusia ke? Kemudian Victor ini bisa memberikan polisi beberapa macam informasi sampai tempat kerja Noval, dan kemudian setelah Noval ini ditangkap kan sama polisi, nggak butuh waktu yang lama untuk menangkap Rian karena Noval udah memberikan semua informasi tentang Rian ini. Ketika menceritakan kronologi pembunuhan Heri ini, Rian itu melakukan pembunuhan itu dengan sangat-sangat tenang, which is aneh banget kan kalau misalnya lu bisa membunuh orang dengan sangat tenang, kok bisa gitu loh. Dan bahkan Rian itu mengaku dia itu sempat berbelanja kebutuhan alat dapur, terus kayak sayur-sayuran gitu mungkin sama Noval, dan bahkan mereka itu sempat berbelanja sebuah cermin dari hasil uang curiannya. Dan karena sikap Rian yang sangat-sangat tenang dan sangat tidak bersalah ini membuat polisi itu mikir dong guys, kok bisa kamu bisa setenang itu gitu loh. Sehingga polisi itu membuat sebuah konklusi bahwa pembunuhan yang terjadi di apartemen Margonda Residence ini bukan pembunuhan pertama yang Rian lakukan. Nah selain gak ada rasa takut, tapi kan polisi itu punya daftar nama orang hilang gitu loh. Dan beberapa nama dari daftar nama orang hilang itu pernah dekat dengan Rian Jombang. Makanya polisi itu melakukan investigasi lebih lanjut lagi. Salah satunya ada Ariel Somba, seorang warga Depok yang terakhir kali pamit ke Surabaya bersama Rian pada tanggal 23 April tahun 2008 sebelum Rian ini tertangkap. Nah sebenarnya nih setelah dilaporkan sama keluarga Ariel, Rian itu pernah diinvestigasi sama polisi. Cuman gak tahu gimana caranya Rian itu berhasil kayak meyakinkan polisi bahwa Rian ini kayak gak ada hubungannya sama hilangnya Ariel. Nah karena kasus si Heri ini, polisi itu kembali memeriksa Rian secara intensif dan kembali menanyakan kasus tentang Ariel Somba ini. Nah saat diperiksa polisi nih, Rian itu mengaku kalau misalnya dia sama Ariel itu pernah pergi ke Coban Nonro yang berada di Batu, Malang. Cuman polisi itu nggak langsung percaya sama omongan Rian, jadi polisi itu mengerahkan 2 anak buahnya untuk pergi ke situ dan langsung mengecek ke tempat kejadian. Dan ternyata setelah dicek, mereka tuh bilang nggak ada pernah orang namanya Rian Jombang dan juga Ariel Somba yang pernah datang ke Coban Nonro. Berarti Rian kan bohong dong. Nah kemudian gak lama setelah itu Rian itu kembali diterbangkan ke Surabaya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan di sini Rian itu akhirnya mengaku kalau misalnya dia dan juga Ariel itu menginap di rumahnya Rian yang berada di Jombang. Dan kemudian Rian itu membunuh Ariel dan kemudian dikuburkan di pekarangan rumah orang tuanya. Nah tapi waktu polisi itu mencari jasadnya Ariel nih, polisi itu nggak hanya menemukan jasadnya Ariel, polisi itu menemukan 3 jasad lainnya yang udah membusuk banget. Nah karena hal ini polisi itu terus mendesak Rian untuk mengaku nih di mana lagi lo nyembunyiin jasad-jasad ini. Nah akhirnya Rian itu menunjuk sebuah titik yang hanya berjarak 4 meter dari galian pertamanya. Dan polisi menemukan 2 jasad lainnya, jadi sekarang udah totalnya 5 ya. Dan jasad yang ditemuin polisi ini bener-bener kayak sisa tulang belulang aja guys. Nah setelah penemuan ini, polisi itu kembali menunggu sampai Rian itu mengaku nih di mana dia menyembunyikan jasad lainnya. Kenapa polisi itu terus mendesak Rian? Karena di daftar orang hilang itu ada 27 orang dan 16 orang diantaranya itu pernah dekat dengan Rian. Setelah 1 minggu akhirnya Rian itu kembali menunjuk sebuah titik di mana dia menguburkan jasad-jasadnya, dan di sini Rian itu kelihatan lebih tenang banget karena dia itu ditemani oleh pacarnya yaitu Noval Andreas. Kalau kita ngomong kayak gini, so sweet banget dong si Noval tuh bisa nemenin Rian banget. Kalau kita ngomong kayak gini, so sweet banget dong ya. Gue juga mau dong ditemenin sama pacar gue kayak so sweet banget gitu ya. Jadi makanya Rian itu bisa lebih tenang guys.
Dan kemudian 5 jasad lainnya itu ditemukan sama polisi di pekarangan rumah orang tuanya Rian. Woi, gila woi. Yuk nguburin 10 orang di pekarangan rumah orang tua lu, kayak gak masuk akal. Nah, kita masuk ke proses pemeriksaan. Nah, pada proses pemeriksaan ini Rian itu menjalani berbagai macam tes psikologi dengan para ahli psikologi dong pastinya. Dan beberapa dugaan kalau misalnya Rian itu memiliki sedikit gangguan jiwa itu mulai bermunculan guys. Karena hal ini, jadi para ahli itu terus meneliti mengenai Rian dan akhirnya menyimpulkan bahwa Rian ini memiliki gangguan jiwa yang cukup berat. Kenapa para ahli itu bisa bilang begitu? Karena Rian itu membunuh para korbannya dengan sangat sadar dan tahu gitu loh apa resikonya, tapi dia tetap ngelakuin itu. Nah, hasil tes yang paling mengejutkan itu adalah kenapa Rian itu bisa menjadi seseorang pembunuh berdarah dingin, itu karena Rian itu menyimpan dendam yang sangat mendalam dan juga dia sangat membenci ibunya sendiri. Karena pada saat itu Rian itu terlahir sebagai anak tunggal dari pernikahan ibunya dan suami ketiganya. Dan ibunya itu selalu mendominasi di rumah tersebut dan juga Rian itu sering mengalami kekerasan dari ibunya. Dan Rian itu juga mengaku kalau misalnya dia itu kurang perhatian dari orang tuanya pada saat dia kecil. Dari saya kecil sampai saya gede, sebuah kekecewaan yang sedikit-sedikit dari lingkungan, dari keluarga, yang akhirnya menumpuk, membentuk karakter saya, yang akhirnya walaupun di secara fisik saya kelihatan lembut, tapi di dalamnya mungkin saya lebih keras dari apa yang mereka lihat gitu. Karena orang tuanya itu sibuk banget bekerja, ditambah Rian itu pernah nge-gap ibunya sendiri nih, sedang berselingkuh dengan seorang laki-laki yang dia kenal. Ya di sini kita nggak bisa ngomong ya, jadi makanya don't judge a book by its cover, karena kalian tuh nggak pernah tahu apa yang mereka mengalami gitu loh, sampai membuat mereka menjadi seorang seperti ini. Karena gue sendiri percaya kalau misalnya nggak ada orang yang dilahirkan di dunia ini itu menjadi jahat. Semua orang tuh pasti dilahirkannya baik. Kenapa mereka jadi jahat? Itu pasti ada something that triggers them to be like that gitu loh. Untuk menjadi seorang seperti itu pasti ada sesuatu gitu loh. Oke, kita balik lagi. Nah, hal tadilah yang membuat Rian itu sangat-sangat trauma dan juga sangat-sangat membenci ibunya sendiri. Nah, tapi apa yang disaksikan sama Rian itu ditepis banget sama ibunya. Kata ibunya Rian nih, Rian itu cuman mengada-ngada doang. Jadi kita nggak tahu nih siapa yang benar, siapa yang salah. Mbak, masa orang selingkuh itu diketahukan anak? Ya itu dalam kecurigaan Rian sendiri gitu loh. Itu kami nggak benar itu. Soalnya Rian sendiri itu mungkin memang dia anak kecil, ya mendengar omongan orang langsung ditelan aja, dipercaya, ya bohong lah gitu. Rian itu juga nggak tahu harus cerita ke siapa gitu loh guys, jadi makanya dia itu nyimpen itu semua sendiri dan akhirnya dia menjadi Rian Jombang yang kayak gini gitu. Setelah pengadilan yang cukup panjang, akhirnya masuklah ke vonis. Nah, karena apa yang dilakukan oleh Rian ini akhirnya Pengadilan Negeri Depok memutuskan hukuman mati pada Rian pada tanggal 9 April tahun 2009. Nah, setelah mendapatkan hukuman mati ini, Rian itu kembali mengajukan banding, kasasi, dan juga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Namun sayangnya ditolak sama Mahkamah Agung pada tanggal 5 Juli tahun 2012. Nah, karena hal itu Rian itu kembali mengajukan gerasi kepada Presiden pada tanggal 1 Oktober tahun 2016 untuk meringankan hukuman Rian menjadi penjara seumur hidup aja. Nah, selama di penjara nih dilaporkan ternyata Rian ini itu berperilaku sangat baik dan juga mempunyai banyak banget prestasi di bidang olahraga, dan bahkan Rian itu juga ngajarin ngaji gitu guys di penjara. Walaupun dia udah baik, cuman tetap aja ya lo pernah ngebunuh 11 orang actually. Kayak ya, tapi semua orang tuh bisa berubah. Mungkin karena hal ini Rian itu bisa berubah, kita juga nggak tahu. Nah, Rian ini juga sempat mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi untuk menyelesaikan puasa kifrah dulu. Jadi Rian itu memohon kepada Presiden kalau misalnya Rian ini mau menyelesaikan puasa kifrah dulu, baru eksekusinya itu dijalankan. Sebenarnya puasa kifrah itu apa? Katanya Rian sih, dia itu melakukan puasa kifrah ini buat menebus segala dosa-dosanya yang pernah ia lakukan dengan membunuh 11 orang tersebut. Nah, di sini aku mau ngucapin belasungkawa banget sama keluarga korban dari Rian Jombang. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya Tuhan di atas.
Oke guys, segitu aja video hari ini tentang Rian Jombang atau yang dikenal sebagai The Smiling Killer. Nah, buat kalian yang mau request video apa kan boleh banget tulis komen di bawah, dan aku bakalan berusaha semaksimal mungkin buat nge-up video kalian. So, thank you guys for watching my video. I hope you guys enjoy watching my video as much as I enjoy making it. Dan buat kalian jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya guys. Bye guys, see you guys in my next video.